Halo, kembali lagi dengan Sermido di sini. Kali ini kita akan membahas bab 2 yang mana materi umumnya adalah dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Check this out. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa, antara lain bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas dampak penjajahan Portugis bagi Indonesia. Ternyata bangsa Portugis ketika menjajah di Indonesia meninggalkan bekas-bekas penjajahannya, antara lain di bidang politik, kemudian di bidang budaya, di bidang sosial ekonomi, dan juga di bidang pendidikan. Nah, jika kita bicara tentang pengaruhnya sampai masa sekarang di bidang politik, ya, banyak sekali. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, ketika itu ada seorang sultan, ya, yang dari Maluku, namanya adalah Sultan Tabarigi. Nah, Sultan Tabarigi ini singkat cerita karena Portugis tidak menyenanginya, kemudian ia dilengsarkan, ya, dengan berbagai alasan. Lebih cenderung alasannya itu nggak jelas. Nah, jadi Sultan tersebut dibawa ke India untuk diadili. Namun ternyata ketika sampai di India, setelah diadili, tidak terbukti bahwasanya Sultan Tabarigi ini bersalah atau melakukan pelanggaran. Tidak sama sekali. Setelah itu Sultan Tabarigi, ya, singkat cerita, dia akhirnya pindah agama menjadi agama Katolik. Nah, dan dia pun berganti nama menjadi Dom Manuel. Karena tidak terbukti bersalah, akhirnya Dom Manuel ini atau Sultan Tabarigi dipulangkan kembali ke Maluku. Namun, ketika di perjalanan, tepatnya di Malaka, Sultan tersebut meninggal dunia. Sebelum ia meninggal dunia, ia menitipkan pesan atau memberikan pernyataan terakhir kepada bapak baptisnya yang bernama Jordão de Freitas. Sultan Tabarigi atau Dom Manuel memberikan pernyataan sebelum ia meninggal kepada bapak baptisnya tersebut bahwasanya ia menyerahkan Pulau Ambon kepada bapak baptisnya tersebut. Ya, secara tidak langsung dia mau bilang bahwasanya dia menyerahkan Pulau Ambon tersebut ke pihak Portugis. Awalnya Portugis ingin memecah belah rakyat Maluku. Namun ternyata rakyat Maluku akhirnya membuat persepsi sendiri. Ini seolah-olah meninggalnya Sultan Tabarigi ini seolah-olah dibuat-buat. Oleh sebab itu mereka melakukan perlawanan di Maluku. Perlawanan ini dilakukan oleh Sultan Hairun, kemudian beliau wafat, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Bahlullah, kemudian beliau wafat juga, akhirnya digantikan dengan anaknya lagi yang bernama Sultan Said. Nah, jadi saking banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat pribumi ketika itu, akhirnya Portugis berhasil diusir dari Ternate dan juga Tidore. Selanjutnya, dampak penjajahan Portugis di Indonesia di bidang budaya. Nah, jadi di bidang budaya ini ada dua hal yang ditinggalkan oleh bangsa Portugis. Yang pertama adalah bangunan, kemudian yang kedua adalah keseniannya. Sekarang kita bahas yang bangunan. Bangunan yang ditinggalkan oleh bangsa Portugis tidak lain tidak bukan adalah berbentuk benteng-benteng pertahanan. Contoh yang ada di Ternate itu ada benteng Toluco, yang kedua benteng Kalamata, dan yang ketiga adalah benteng Castella. Nah, itu adalah di Ternate. Kemudian yang ada di Pulau Neira, itu nama bentengnya adalah benteng Belgica. Dan yang terakhir di Pulau Ambon, nama bentengnya adalah benteng Victoria. Kemudian berikutnya di bidang kesenian. Kalian pasti kenal salah satu genre musik yang namanya keroncong. Yang orang bilang itu adalah musik
tradisionalnya Indonesia. Ternyata musik keroncong ini kalau di Portugis namanya adalah fado. Nah, musik fado ini kemudian ditinggalkan oleh bangsa Portugis, dilanjutkan oleh bangsa Indonesia. Jadilah namanya musik keroncong. Berikutnya adalah dampaknya di bidang sosial dan ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa Eropa itu membawa 3 semangat, gold, glory, dan gospel. Nah, kita bahas yang gospelnya. Salah satu bangsa Eropa yaitu Portugis. Portugis membawa gospel. Oleh sebab itu, tepatnya di Maluku, di Indonesia, bangsa Portugis lah yang awalnya membawa Katolik di Maluku. Oleh siapa? Tepatnya dibawa oleh seseorang yang bernama Santo Franciscus Xaverius. Nah, beliau inilah yang kemudian menyebarkan agama Katolik, tepatnya di Maluku. Terakhir di bidang pendidikan, bahwasanya dampak Portugis menjajah Indonesia di bidang pendidikan adalah mulai didirikannya sekolah seminari. Nah, jadi sekolah seminari ini didirikan beriringan dengan penyebaran agama Katolik yang ada di Maluku. Nah, dalam sekolah seminari ini rakyat pribumi diajarkan bagaimana caranya berdebat, ya, bagaimana caranya membaca, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian bagi anak-anak pribumi yang terbilang cerdas, nanti akan diberikan kesempatan melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Itu tadi adalah dampak penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Nah, setelah ini akan ada latihan seperti biasanya. Jadi silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Oke? Setelah materi ini, next time pada HLP berikutnya kita akan membahas dampak penjajahan Belanda bagi bangsa Indonesia. Sekian dulu dari Sermido. Jangan lupa subscribe jika kalian suka video ini, dan agar Sermido lebih bersemangat untuk membuat video yang bagus lainnya. Sampai jumpa!